Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama Seantero TV. Tim Seantero kali ini menampilkan sesuatu hal yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini tim Seantero akan mengulik mengenai penanganan masalah infrastruktur yang berada pada salah satu desa di Bogor. Hal tersebut sudah sesuai dalam program SDGs Poin 9.1.1a yang membahas mengenai infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan dan kondisi mantap jalan nasional. Indikator ini mengacu pada perbaikan jalan yang dilakukan pada Desa Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Bersama saya Syifa Ramania Suryana dan rekan saya Muhammad Fakhri Rizkulo Permana, mari kita telaah lebih jauh mengenai perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi salah satu fokus masalah di Desa Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. SDGs Desa adalah salah satu upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Infrastruktur dan inovasi yang baik di Desa Cikeas menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kesejahteraan desa. Dengan adanya infrastruktur dan inovasi yang baik di desa membuat desa lebih maju dan juga sejahtera. Kali ini tim Seantero akan mengambil SDGs Desa, lebih tepatnya SDGs ke-9, yaitu terkait infrastruktur dan inovasi desa. Dengan indikator 9.1.1 dalam kurung A, kondisi jalan mantap nasional, bersama saya Muhammad Fakhri Rizkulo Permana. Mari kita coba liput lebih dalam lagi terkait pengembangan infrastruktur jalan di Desa Cikeas. Sebelumnya kita perkenalan dulu, namanya siapa nih Kak? Perkenalkan, nama saya Putri Yulianti. Ya, gue Deva Brian. Saya Burhanuddin. Nama saya Yusuf. Kakak tahu gak sih kalau bakal ada perbaikan jalan di sini? Sebelumnya udah tahu sih. Udah dikasih tahu sebelum jauh-jauh hari sih. Nah, sebagai mungkin masyarakat penduduk di sini, saya pengen tanya dulu nih Pak, apakah udah ada sosialisasi atau pemberitahuan dulu terkait perbaikan jalan di sini Pak? Betul. Ini memang spontanitas di waktu itu ya. Adapun waktu sebelum perbaikan dimulai, itu kan ada pertemuan Bu Camat ke sini dengan Bapak Kapolsek dan Ramil waktu itu ya, memang ada kegiatan upacara Hari Pahlawan waktu itu. Jadi wacananya di situ. Nah, selesai itu sosialisasi daripada pihak pengurus pemerintahan setempat datang untuk meresmikan katanya Perbaikan jalan tersebut. Saya pengen tahu nih sebagai masyarakat di sini, kira-kira udah tahu belum sih adanya perbaikan jalan di sini? Untuk sebelumnya sih ada sih yang ngasih tahu gitu ya. Dari minggu-minggu kemarin sih ada. Kira-kira kan ini jalan ada perbaikan nih. Kalau misalkan jalannya ditutup di sini, akses jalannya bakal lewat mana nih untuk mencapai ke sekolah? Siapa yang mau jawab? Saya. Oke. Kata guru kalau buat masuk sini lewat PMI depan puskesmas. PMI depan puskesmas. Parkir di situ, masuk ke sini gerbang SMP. Masuk lewat gerbang SMP. Jadi keluarnya dari SMP sini. Iya. Di sini. Tinggal jalan kaki aja. Ya. Oke. Harapan Bapak kepada perbaikan jalan setelah nantinya selesai apa sih Pak? Ya, alhamdulillah ya, mungkin satu memang mendukung untuk akses kepentingan lingkungan juga ya, terbantu sekali dengan adanya pembangunan ini. Karena apa? Karena memang akses di sini langsung berhubungan dengan kampung ya, kampung karena memang adanya di agak pedalaman, ya membantu sekali ya untuk kelancarannya, mungkin membantu ekonomi juga masyarakat ya. Kedepannya setelah selesai sih kemungkinan besar kan tadinya jalannya sepi ya ini ya. Emang di sana juga berkebunan. Tapi kan sudah jalannya bagus sih pasti rame sih. Harapannya mungkin jadi lebih
apa ya, lebih bisa dijaga lagi mungkin ya menurut Bapak? Itu mungkin Salah harapan, satunya ya? salah satunya seperti itu. Oke. Kita berharap kita sama-sama menjaga aja setelah ada perbaikan jalan ini. Ya mudah-mudahan sekolah kami juga di sini SMA Negeri 1, ya mudah-mudahan dengan akses ini yang bagus, jalan yang baik, ya membantu daripada siswa dan masyarakat di sini ya lebih berkembang lagi, mudah-mudahan seperti itu. Oke. Nah, dari beberapa wawancara yang telah kami tanyakan kepada masyarakat, siswa-siswi yang berada terdampak perbaikan jalan nantinya, ternyata sudah ada sosialisasi terlebih dahulu untuk mereka mengetahui perbaikan jalan di daerah situ. Dan banyak sekali harapan-harapan dari masyarakat dan siswa-siswi nantinya itu jalannya itu pada saat perbaikan selesai itu bisa dipelihara dengan baik. Dan juga ada alternatif jalan lain menuju ke sekolah nantinya pada saat perbaikan jalan dimulai. Nah, setelah kesimpulan tadi dari beberapa siswa-siswi masyarakat penduduk di daerah perbaikan jalan, mari kita tanyakan langsung deh kepada para ahli untuk lebih dalam lagi tentang infrastruktur yang sedang dibangun oleh Desa Cikeas, yaitu tentang perbaikan jalan di Desa Cikeas ini. Yang pertama itu ada Pak Kades, Pak Sekdes, dan juga Pak RW di sini. Yuk, kalau mau tahu lebih dalam lagi, ikuti aku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Santero ingin meliput dan mewawancara salah satu narasumber kita kali ini, yaitu dengan siapa Pak? Nama saya Muhammad Hilman Abdullah dari Kampung Babakan, RT 5 RW 4 Desa Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Sebenarnya sudah lama jalan ini tidak dibangun, tetapi ada tahapan-tahapan, bukan berarti desa tidak mengajukan tentang pembangunan desa ini, karena memang melihat dari dana desa tersebut. Alhamdulillah untuk tahun 2021 itu dibangun yang sebelah sana, yaitu kurang lebih 245 meter. Nah sekarang yang sambungan kedua yaitu dananya dari dana Samisade. Itu untuk jalan ini ya sudah lama, karena memang masyarakat ingin jalannya bagus, dan di sini mobilisasinya kan sangat ramai. Ya tentunya pemerintah desa dan saya selaku dari RW setempat tentunya mensosialisasikan kepada masyarakat, dikarenakan jalan ini akan dibangun agar supaya nanti masyarakat bisa menikmati jalan yang dibangun ini kan gitu, tentang mobilisasi dari masyarakatnya biar bagus, dan juga anak-anak pun nanti kalau jalannya bagus kan lebih menikmati lagi kan gitu. Oke. Harapannya buat saya juga masyarakat Desa Cikeas umumnya, khususnya warga masyarakat RW 04, tentunya untuk memelihara agar lebih awet lagi jalannya, karena memang di sini mobilisasinya sangat ramai. Dikarenakan di sini kan ada SMA, ada SMP juga, puskesmas juga, jalur jalan menuju Desa Cadas Ngampar juga ada pariwisata, Panjang Jiwo juga, Talaga Cikeas tentunya masyarakat, dan yang Panjang Jiwo juga Talaga Cikeas ikut serta membantu juga merawat jalan tersebut agar lebih awet gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kami datang kembali untuk menanyakan tentang infrastruktur dan inovasi desa di Desa Cikeas. Bersama saya Dodi Abdul Qadir. Pak Dodi Abdul Qadir selaku Kasih Pemerintahan Desa Cikeas. Kasih Pemerintahan Desa Cikeas. Baik, untuk permasalahan sebenarnya di Desa Cikeas tidak begitu signifikan ya, karena
Yang pasti utama adalah karena kita berada di Kabupaten Bogor, curah hujan yang sangat banyak, jadi itu yang kendala utama sebenarnya. Seperti sekarang ini kita dari pagi sudah mulai pengerjaan pengecoran, cuman ada kendala dan hujan ada terbendung, terhenti pekerjaan sementara. Sekarang kita sedang melakukan program Samisade, satu satu desa. Kita sedang membangun 2 turap dan 1 jalan desa. Kita sudah mulai launching itu tanggal 19 November dan target pekerjaan kita sudah sampai 3 minggu ke depan. Dan akhirnya kita sekarang baru selesai di 50%. Lokasi infrastruktur yang pertama adalah pembangunan jalan, yaitu ruas dari SMP 1 Sukarja sampai ke Desa Cadas Ngampar. Jalan penyambung dari Desa Cikias ke Desa Cadas Ngampar. Yang kedua, pembangunan turap di wilayah desa Kampung Cikias RT 1 RW 2 dan pembangunan turap juga di Kampung Sukaraja RT 2 RW 5. Ternyata ada beberapa jalan juga selain jalan ini yang mungkin diperbaiki di Desa Cikias ini. 3 lokasi berarti ya Pak? 3 lokasi. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Seberapa dalam atau parah tingkat kerusakan jalan yang akan diperbaiki? Kalau dibilang seberapa dalam atau seberapa parah, di Desa Cikias ini jalan, terutama jalan yang paling parah adalah jalan yang menuju lokasi sekolah SMP 1 Sukaraja, SMA 1 Sukaraja, termasuk Puskesmas Sukaraja. Jadi jalannya memang sudah tidak terlihat lagi gitu kan, karena kalau istilah Sunda sih kayak susukan saat gitu kalau istilah Sundanya gitu kan. Jadi emang sudah terlalu parah gitu kan. Kalau misalnya musim hujan dia akan terlihat becek, kalau misalnya kering dia debunya minta ampun. Jadi kita fokus utama ke jalan yang tersebut. Fokus pertama untuk pembangunan jalan. Oke, sebelumnya kita pengen tahu dulu nama Bapak siapa Pak? Ridwan Kusuma Nirwana. Pak Ridwan Kusuma Nirwana, selaku Sekdes di Desa Cikias. Kalau sumber dana untuk pembangunan jalan yang sedang dilaksanakan sekarang ini bersumber dari dana bantuan keuangan kabupaten. Jadi di desa itu ada beberapa sumber dana, diantaranya dana desa, terus alokasi dana desa, ada BHPRD, ada bantuan keuangan kabupaten, ada bantuan keuangan provinsi, ada juga pendapatan asli desa. Nah, yang sayangnya memang di desa kami belum begitu baik ya pendapatan asli desa. Jadi pendapatan sumber dananya itu dialokasikan dari mana? Sebelum di lapangan pun, jadi yang memantau dan inventarisasi kondisi jalan di seluruh wilayah desa ini itu di bawah kendalinya Kasih-Kesra, karena urusan infrastruktur pembangunan adanya di Kasih-Kesra, termasuk usulan perencanaannya. Jadi pertama kan ada inventarisasi nih, berapa ruas jalan, berapa volumenya yang kondisinya harus diperbaiki. Kemudian kita rencanakan ke dalam RKPDes untuk dianggarkan di tahun depannya. Gitu. Nah, ini sudah 2 tahun lalu sudah direncanakan. Gitu. Dari tahun 2019 ini memang sudah direncanakan untuk dibeton dengan rabat beton dengan sumber dana bantuan keuangan kabupaten yang dikemas di dalam program Samisade itu. Tetapi di tahun pertama 2020 itu karena terhambat oleh pandemi Covid sehingga tidak bisa dilaksanakan di tahun 2020. Nah, untuk 2021-nya sudah ada yang sudah direncanakan sejak 2019 untuk 2021 itu, sehingga rencana yang pembangunan ini jadi harus kontaknya 2022 gitu. Kenapa harus beton? Ini kan sebelumnya memang sudah aspal. Ya, berapa belas tahun lalu. Gitu. Sehingga kini dengan tertunda 2 tahun ini semakin parah kan. Mudah-mudahan dengan beton ini akan lebih tahan lama gitu ya. Dan masyarakat merasakan jalan baiknya lebih panjang gitu. Samisade itu programnya Bupati. Programnya Bupati sejak terpilih Bupati tahun 2018 ya.
mencanangkan itu. Kemudian salah satu salah satu karsa dari Pancakarsa itu adalah ya Bogor Membangun, termasuk Samisade salah satu di dalam karsa membangun tersebut. Sepanjang 464 meter dengan lebar 4 meter dan ketinggiannya 0,20 meter. Satu, memperlancar arus ekonomi ya, ekonomi masyarakat. Dan karena di yang dilalui oleh jalur ini juga ada 2 objek wisata. Sehingga dengan masuknya para wisatawan ke sini juga kan akan menambah pendapatan warga sekitar, karena di 2 objek tersebut juga banyak pegawai yang berasal dari warga desa kami. Kemudian selain itu juga ada 2 sekolah, ya, 2 sekolah yang jika kondisi jalan masih buruk, ya siswa masuk sekolah juga kan udah kebang, aduh mau masuk kelas ini jalannya jalannya rusak, udah kebayang kalau hujan becek, sehingga belajar pun konsentrasinya akan terganggu, ya kan? Jika itu, nah, mudah-mudahan dengan sudah diperbaikinya jalan, anak-anak sekolah juga bisa belajar dengan nyaman gitu. Banyak sekali dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Cikias. Dengan adanya perbaikan infrastruktur ini, sudah lama masyarakat menunggu dari tahun 2019 akan adanya perbaikan jalan di Desa Cikias. Dengan adanya perbaikan jalan ini diharapkan bisa menjadi hal yang baik bagi masyarakat. Dan tak lupa masyarakat juga ikut serta untuk menjaga dan merawat setelah perbaikan jalan ini selesai dilaksanakan. Hal tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Syifa Ramania Suryana, mewakili tim Santero pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa.